Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Hehe. Oke, selamat datang bagi kawan-kawan yang baru bergabung dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah setia mendukung channel ini ya. Oke, semoga kita sehat dan lancar rezekinya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya ada servisan HP Samsung ya. Jadi kondisi bilang yang punya tidak bisa dicas, dan ini kalau kita perhatikan yaitu Samsung Grand 2 ya. Jadi untuk Samsung Grand 2. Oke, dan kita akan coba colok cas ya. Apakah benar ini tidak bisa dicas ataukah memang sudah ambiar, yaitu konektornya ya. Dan di sini bisa kita lihat tidak bisa masuk ya. Jadi untuk di konektor casnya coba saya cas namun tidak bisa masuk. Nah, sekarang coba saya nyalakan ya. Apakah HP ini masih mau menyala? Oh, ternyata masih bisa menyala ya. Jadi memang permasalahannya ada di konektor casnya. Dan bisa kita lihat menceng ya. Jadi untuk konektor casnya sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Oke, dan langsung saja kita bongkar di HP-nya. Dan tentunya seperti biasa ya, jadi untuk Samsung Grand 2 ini jadi bukanya ya songkel lewat depan seperti ini ya. Jadi terangkat sama LCD-nya. Oke, dan tak lupa kita lepas semua ya. Jadi untuk fleksibelnya jangan sampai nyangkut dan terputus, nanti malah tombok tool ya gitu. Oke, jadi untuk di Samsung Grand 2 ini jadi mirip ya. Jadi untuk mesin mirip Grand Prime, J2 Prime, jadi memang masih satu rumpun ya. Bisa kita lihat di sini yaitu penampakan mesinnya ya, dan coba kita intip seperti apa konektornya. Nah, sudah tidak berbentuk lagi ya. Jadi ini dah kayak bulat ya jadinya. Oke, mungkin terbalik kali ya waktu masukkan, jadi dipaksa dan ujung-ujung jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk di Samsung ini saya akan blower ya, namun sebelum saya blower saya pastikan saya tutup ya. Jadi untuk mikrofonnya ya, karena ini memang sangat rawan rusak ya. Jadi kalau kena blower rusak, kena fluk juga rusak, makanya kita tutup seperti itu ya. Dan untuk mempermudah ya seperti biasa, jadi saya tambah timah dulu ya. Jadi timah aslinya itu ditambah dengan timah paru ya. Jadi untuk istilahnya memancing ya, jadi biar timah aslinya mudah meleleh. Jadi satu-satunya jalan ya kita tambah timah paru ya. Oke, langsung saja saya blower ya, dan saya tambahkan flux sedikit saja jadi supaya gampang terangkatnya. Jadi kalau gampang terangkat tuh tidak kena ke lain ya, jadi sudah sebentar langsung bisa meleleh dan bisa diangkat, jadi tidak menimbulkan kerusakan yang lain. Nah, seperti ini. Dan kalau terlalu lama maka akan berisiko ke yang lain ya, terutama komponen kecil-kecil itu ya. Dan seperti biasa yaitu dirapikan kembali ya. Jadi untuk timah-timah yang di pin
terutama yang di kaki-kaki ini harus rapi ya, jadi biar nanti mudah menempel dan juga tidak short ya. Oke, jadi untuk mengambil timah yang di lubang kakinya itu ya seperti biasa ya, jadi kita kasih fluk terus kita tarik pakai solder wig. Nah, seperti ini kita gosok-gosok, nah, maka dia terangkat dan pastinya tidak sulit ya. Dan tujuannya yaitu untuk mengepaskan ya, jadi karena saya solder ya, jadi nanti pemasangan saya solder dan tidak saya blower ya, maka harus bersih ya di lubang-lubang kakinya. Dan beda halnya dengan jika kita blower ya, jadi kalau kita blower ya tidak masalah ya, walaupun di kaki-kakinya ada lubang juga tidak masalah kalau kita blower. Namun di sini saya akan pemasangannya yaitu saya solder saja ya. Memang sih agak lama, namun tidak menimbulkan resiko ya jika kita solder, dan ini malah lengket ya. Harusnya narik timah yang di dalam lubang itu ya. Dan jika memang sulit seperti ini ya, kita blower saja ya. Jadi untuk pengambilan timah yang di dalam nih, nah ini kan kita solder kan tidak mau tertarik ya, sudah kita solder namun tidak mau terangkat ya. Jadi untuk timah di dalam lubangnya, coba saya akan tarik lagi. Nah ini yang sebelahnya sudah ya, namun yang sebelah sini nih yang agak susah ya, jadi sangat keras. Coba saya tarik dari belakangnya dan pas di pojokan ya, jadi pojok kanan atas nih. Nah ini kan kita coba tarik lagi ya. Nah jika sudah susah seperti ini, maka kita langsung blower saja ya. Jadi pengambilannya ya kita pakai solder wig, nah potongan seperti ini. Nah kita blower sampai meleleh, lalu kita tempel-tempelin, nah seperti itu ya, maka dia auto lepas ya, jadi langsung terangkat. Jadi satu-satunya cara yaitu untuk mengantisipasinya ya, kalau kita solder tempelin tidak mau terangkat ya kita blower ya, jadi langsung dicucuk-cucuk seperti itu ya. Oke, coba saya akan letakkan ya, jadi untuk mempermudah pemasangan. Kok agak susah ya malah ya, dan ini berisiko ya malah kalau seperti ini ya. Jadi kalau mesinnya patah, wah bisa gawat. Oke, jadi saya lepas saja ya, jadi pakai alas solasi saja ya. Jadi nah seperti ini, jadi tidak berisiko ya. Jadi tujuannya cuman untuk ngepaskan ya, supaya tidak renggang nantinya ya. Dan di sini saya ada stok Samsung ya, jadi untuk konektornya saya ada. Nah kebetulan ini sama, coba kita paskan. Nah ini pas ya, jadi untuk Samsung ini memang harus tipe yang sama ya, jadi karena kakinya banyak, tidak seperti halnya
HP lokal atau HP Xiaomi atau HP Oppo, nah itu kan kakinya sedikit ya standar, namun untuk di Samsung ini rata-rata kakinya banyak ya, jadi harus sesuaikan dengan tipenya. Dan ini seri Samsung Green 2 ini termasuk seri jadul ya, jadi kebetulan saya masih ada. Jadi untuk langkah awal ya kita solder kaki-kakinya seperti ini ya, jadi biar tertempel timah yaitu di kaki-kakinya, jadi nanti kalau sudah di PCB nya tidak sulit ya, jadi tinggal menambah atau memperkuatnya. Nah, kita paskan. Jadi untuk memasangnya ya seperti ini ya, jadi kita paskan sudah rapat sambil kita tekan seperti ini. Nah, kakinya kanan kiri dikasih timah dulu, jadi untuk memegangnya ya. Jadi kalau sudah presisi baru kita tambah ya, jadi kita perkuat kaki kanan kirinya ya. Oke, saya tambah timah lagi ya. Nah, seperti ini. Memang kalau untuk pemasangan konektor itu kalau disolder ya memang agak membutuhkan waktu ya, namun tidak masalah ya, jadi tidak berisiko plastiknya meleleh dan juga tidak berisiko ke komponen-komponen yang kecil-kecil sebelahnya ya. Dan tak lupa di sini jadi dikasih timah yang menempel, yaitu pastikan menempel kuat ya, karena biasanya rawan ya kalau untuk di konektor casnya ini, untuk kakinya tuh kalau tidak kuat sering jebol ya, karena maklum anak-anak sekarang jadi main game sambil dicas, jadi ketarik-tarik ya. Oke, jadi untuk di nyolder kaki-kakinya ya seperti ini ya, jadi pakai solder yang runcing ya. Dan untuk solder saya ini ya tidak runcing amat ya, jadi standar ya, jadi namun tidak masalah ya, yang penting kita selalu dikasih plug ya, jadi untuk memisahkan ya. Nah, ini kan malah nyatu ya, saya kasih timah. Nah, cara mengambilnya seperti ini ya, kita tarik-tarik pakai ujung mata solder. Nah, kita tempelkan jadi biar nempel dulu biar kuat. Nah, kita tarik bersihkan lagi gitu ya, dan otomatis akan terangkat ya. Nah, dia kan terpisah, jadi ikuti mata solder kita ya. Nah, kita tarik bersihkan lagi ujung mata soldernya, tarik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membantu mempermudah ya kita kasih plug ya. Nah, saya plug seperti ini yang saya pakai ya. Nah, di sini kan mudah ya, kalau dikasih plug maka akan terpisah ya antara kaki satu dengan kaki yang lainnya, maka akan mudah terpisah ya jika dikasih plug. Nah, seperti ini ya, kok nggak kelihatan nih, kurang dekat. Oke, jadi langsung kita bersihkan dan kita cek kembali ya, jadi apakah ada yang renggang. Nah, kita cungkil seperti ini ya, namun ini ada plastik yang mengganggu ya, kita cek satu persatu. Ini plastiknya nih menempel, sepertinya belum lengket ya karena kena plastiknya paling pinggir. Nah, jadi untuk di Samsung ini harus semua menempel ya, karena kalau tidak ya biasa charger tidak berfungsi dengan semestinya ya. Oke, jadi sudah
dipastikan semua nempel ya dengan sempurna dan pastinya sudah aman ya. Dan coba saya intip kembali, jadi apakah sudah sempurna. Dan tak lupa dibersihkan ya, jadi dilap-lap seperti ini, jadi kesannya tidak belepotan ya. Jadi kalau bersih juga enak dilihatnya ya. Nah, kita langsung lepas saja ya. Jadi untuk di penutupnya, karena kita akan coba ya. Jadi untuk di charger memang agak mudah ya kalau tidak berbentuk fleksibel ya. Namun kalau seperti Oppo pakai fleksibel, nah itu memang agak memakan waktu ya kalau penggantian ya. Lebih bagus satu set ya. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini sampai benar-benar kering. Dan coba saya pasang. Jadi ini untuk mic-nya, itu penutup mic bawah. Nah, kita bersihkan gimana posisinya nih. Oh iya, seperti ini ya, terbalik. Oke, jadi kita rakit kembali ya. Jadi untuk fleksibelnya jangan lupa. Dan itu sering terjadi ya, kita sudah rakit semua, ternyata fleksibel kamera depan terkadang lupa, dan terkadang juga antena ya. Namun di sini tidak pakai antena seperti ini. Itu sering terjadi ya, jadi lupa antenanya, begitu dipasang diambil sama yang punya, nggak ada sinyal ya, atau sinyal lemah. Oke, jadi kita rakit kembali ya, dan coba kita lakukan pengetesan apakah pemasangan kita berhasil ya. Kita coba colok BIM, salah BIM. Mana ini? Waduh, nggak ada tanda-tanda. Kita bersihkan kembali. Apakah baterai tidak pas ya? Mantap mas bro, nota gajah. Oke, jadi sudah dipastikan aman ya. Jadi berhasil. Jadi untuk pemasangannya, makanya kita pasang kembali ya. Jadi untuk baut-bautnya tak lupa dipasang kembali. Oke, saya percepat saja untuk pemasangannya, dan kita rakit kembali. Jadi tak lupa penutup belakangnya dan baut-bautnya. Dan untuk di Samsung versi lama memang tidak sulit ya, kecuali yang buka LCD ya. Nah, kalau Samsung seri lama walaupun tipe jadul, namun kalau buka LCD ya tetap nguras tenaga ya. Jadi tidak seperti Samsung Grand 2. Jadi membukanya pun tidak sulit ya. Jadi untuk biaya ya kita sesuaikan dengan tahapan kita kerja, dan sesuaikan dengan tarif di mana kita tinggal ya. Jadi walaupun cuman konektor cas, namun kalau memang resiko besar ya apa boleh buat ya. Jadi kalau kita mahal ya wajar saja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Like jika suka, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jadi untuk mendukung channel ini agar selalu upload video yang baru ya. Oke, terima kasih.